Keluar ya. Kedengaran suara Bulita? Kedengaran. Kedengaran ya? Nah, Bulita ulangi ya. Di sini akar serabut. Nah, akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Berkeping satu itu namanya monokotil, ya, atau monokotil. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh apa? Contoh adalah padi. Padi kan bijinya satu kan ya? Maksudnya satu aja, nggak ada cabangnya. Nah, itu adalah padi. Akar serabut contohnya adalah padi. Nah, dan jagung. Ini adalah contoh. Ini akar serabut seperti ini. Ya, yang mudah dicabut akarnya, yang gampang. Wah, itu anakmu. Anakmu tuh. Nah, ini adalah contoh akar serabut ya. Nah, akar serabut itu berbentuk seperti serabut. Seperti serabut. Tahu serabut? Ya, yang seperti ini ya, serabut. Dan berukuran kecil-kecil. Akarnya berukuran kecil-kecil. Ya. Sudah paham dari sini? Jadi akar serabut itu yang mudah dicabut akarnya ya. Contohnya adalah padi, jagung. Ya. Dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Selanjutnya akar tunggang. Nah, akar tunggang seperti ini. Akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ini biasanya akarnya susah dicabutnya ya. Nah, akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar. Biasanya ada akarnya yang besar satu. Dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Ya, ini adalah contohnya. Ini akar tunggang yang besar. Ini besar ya, anggap besar. Terus ada akar-akar lain yang kecil-kecil. Itu merupakan cabang dari akar utama. Biasanya akar tunggang ini yang susah kalau dicabut ya. Bisa nggak kalian mencabut mangga kalau udah besar mangganya dicabut? Bisa nggak? Akarnya kalian cabut? Bisa apa tidak? Susah ya? Nah, iya, karena ada satu akar yang besar ini, akar besar ini, makanya susah dicabut ya. Dan jambu. Nah, dari sini tadi coba jenis akar ada dua, akar apa dan apa? Akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar serabut contohnya tumbuhan apa tadi? Jagung dan padi. Padi dan padi. Kalau akar tunggang tadi contohnya? Mangga dan jambu. Mangga dan jambu. Sekarang kita fungsi dari akar. Di situ sudah ada ya fungsinya ya. Untuk menyerap air dari dalam tanah. Nah, ini ada 3 ya. Di situ ada 1. Di sini Bulita sebutkan ada 3 ya. Yang pertama, menyerap air dan zat hara, unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan ya. Nah, ini adalah fungsi dari akar. Ya. Selanjutnya, nah ini bentuk akar lain. Pernah melihat ini akar gantung? Pernah. Pada pohon beringin ya? Yang Pernah. Yang waktu di SDT Kampung Alvan yang di Cerewet ya. Di situ kan ada pohon beringin. Nah, di situ ada akar-akar yang gantung-gantung ya. Iya. Nah, itu adalah akar gantung atau akar udara. Fungsinya apa? Untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Nah, yang kedua akar napas. Nah, akar napas ini untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Akar napas ini biasanya pada pohon bakau, jenis api-api. Pohon bakau ini seperti ini ya. Pernah lihat pohon bakau yang muncul akarnya keluar gitu?
Di pantai-pantai pinggir rawa biasanya. Ada akar bernafas. Ada akar bernafas. Nggak akar napas. Sudah pernah lihat belum? Pohon bakau jenis Belum. api-api? Belum. Atas. Iya, Bu Rita sama Bu Rita juga belum pernah lihat ya. Kan ada Bu. Ya. Ini kalau keinjak ini sakit nggak, Bu? Hah? Kalau keinjak ini akarnya sakit nggak, Bu? Nggak tahu. Bu Rita belum pernah nginjek ya. Belum pernah nginjek, nggak tahu ya. Nanti kalau ketemu ya, coba ya. Coba diinjek. Dan ini adalah mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Karena napas ini ya. Udah pernah nginjek belum? Kata anak murid ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Selanjutnya ini adalah akar papan atau banir. Pernah lihat akar seperti ini tumbuhan? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, ini adalah akar papan atau banir. Fungsinya adalah membantu tegaknya tumbuhan. Tentunya adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Nah, ini adalah akarnya seperti ini. Yang selanjutnya akar tunjang. Akar tunjang itu fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Seperti akar pohon bakau atau pandan. Pernah lihat pandan? Pernah. Nah, kalau pohon pandan biasanya kan itu ya, akarnya keluar ya. Akarnya keluar dan bisa menjadi penahan pohon pandan itu agar tidak roboh. Pernah kan lihat ya, akarnya keluar ya? Ada akar kayak gitu. Nah, nanti coba kalau punya tanaman pandan, nanti coba dilihat ya, apakah akarnya keluar seperti ini ya. Nah, itu adalah macam-macam akar ya. Tadi ada akar apa saja? Akar serabut, akar tunjang, akar tunggang, akar apa lagi? Akar papan. Akar papan kayak urat. Iya, macam-macam ya akar ya. Sudah paham dari sini? Sudah. Kita lanjut ke batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, seperti ini ya batang ya. Batang pun juga ada fungsinya. Fungsi batang di buku paket kalian hanya satu ya. Di sini Bu Lita sebutkan 3. Yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu. Misalnya, tanaman tebu. Jadi tebu. Batang tebu itu bisa dimakan ya. Pernah makan tebu? Pernah? Belum. Atau cuma makan atau minum airnya saja? Minum airnya sama. Airnya saja. Kalau langsung batangnya tebu dimakan gitu, pernah nggak? Disesep-sesep gitu? Pernah. Oh, Bu Lita pernah ya. Bu Lita pernah waktu kecil dulu tebunya jadi ada yang jual gitu per batang-batang kecil-kecil terus dimakan, disesep-sesep gitu. Manis banget rasanya. Dihisap ya. Jadi batangnya dihisap, cara makannya dikupas dulu, batang-batangnya dikupas, habis itu Digigit. dipotong menjadi 4 bagian. Biasanya potong menjadi 4 bagian, terus dihisap. Hisap-hisap gitu. Jadinya kelihatan manis. Manis. Jadinya rasanya manis. Ya, ini adalah fungsi, waalaikumsalam, fungsi dari batang ya. Nah, jenis-jenis batang pun ada jenisnya, ya. Nah, ini adalah batang berkayu. Pernah lihat batang seperti ini? Pernah, Bu. Nah, batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Jadi di sini kandungan airnya cuma sedikit ya. Contohnya apa? Batang berkayu, pohon jati. Nah, pohon jati, pohon mangga,
Ya, pohon mangga seperti ini juga dan pohon beringin. Itu batang berkayu. Yang kedua, batang basah dan berongga. Nah, batangnya basah. Pernah lihat batang basah? Aku sering. Sering ya. Pernah, Bu. sering. Batang basah ini biasanya berupa sayuran ya, sayur-sayuran yang kalian makan ya. Batang basah dan berongga ini Brokoli juga enggak, Bu? apa? Kalau brokoli juga enggak? Brokoli iya, batang basah. Berongga ya. Sawi juga Kan nggak ada kayu-kayunya kan ya. Nah, itu adalah bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya apa? Bayam. Nah, bayam ya. Kan kalau kita pencet batangnya, kita pencet mengeluarkan air kan ya. Bayam, ini seledri ya. Sawi, kangkung, pohon kacang, jagung, dan bambu. Bambu ini termasuk batang basah ya. Dari sini, dari batang, ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah? Batang tadi ada dua, batang apa? Batang apa dan apa? Batang kayu. Batang berkayu. Batang berkayu dan batang basah dan Enggak. Iya. Batang berkayu contohnya apa tadi? Ya, batang berkayu. pohon jati sama pohon beringin. Iya. Nah, ini batang berongga, basah, bayam, sawi, kangkung ya, seledri dan masih banyak lainnya. Yang ketiga daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Enggak. Fotosintesis. untuk pohon berkembang biak. Fotosintesis adalah apa? Untuk Nah, ini berkembang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi tempatnya fotosintesis itu adalah di daun, ya. Jadi daun itu adalah tempat fotosintesis pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, fungsi daun adalah sebagai tempat penguapan air. Di tempat kalian hanya untuk membuat makanan ya atau fotosintesis ya. Nah, ini ada 3 juga ya. Yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi daun. Nah, ini adalah tulang daun. Macam-macam daun ya. Macam-macam daun. Ada tulang daun menyirip. Seperti sirip ikan. Contohnya ini apa? Daun apa ini? Yang seperti sirip ini. Daun apa? Ada yang pernah lihat daun ini? Pernah. Daun apa? Nggak tahu. Pernah, Bu. Ayo, ada nggak daunnya seperti ini? Coba diingat-ingat. Yang enak yang ada bijinya. Biasanya bijinya ada yang warna merah, ada yang putih, bijinya banyak kecil-kecil. Itu daun pepaya itu. Hah? Jambu, pinter. Jambu ya, jambu klutuk. Jambu apa namanya? Jambu bukan jambu air ya. Nah, jambu klutuk. Jambu biji. Ya, jambu biji ya, pinter. Nah, ini adalah contoh tulang daun menyirip. Jambu biji. Ada lagi? Ada lagi? Selain jambu biji yang menyirip, daunnya apa saja? Enggak. Enggak. Mangga, iya. Apalagi? Aspa, apalagi? Aspa, apa tadi? Aspa resen? Tanya lagi ke toilet. Oh iya, silakan. Apalagi yang menyirip daunnya selain jambu, mangga? Apel, ya. Selain daun tulang daun menyirip, ada tulang daun menjari.
Menjari itu maksudnya daunnya seperti jari kita, ya, seperti jari. Nih, ini adalah apa ini? Daun apa ya? Daun pepaya. Selain daun pepaya, apalagi yang daunnya seperti jari? Singkong, pinter. Apalagi yang menjari? Daun singkong, daun pepaya, apalagi ya? Bawang. Ya, sekarang tulang daun sejajar. Nah, kalau tulang daun sejajar itu maksudnya daunnya itu sejajar ya, seperti ini nih, 1, ini 2 sejajar. Contohnya adalah ini, tanaman apa ini? Jagung. Selain jagung apalagi? Pisang, boleh pisang. Apalagi? Padi. Ya, padi. Selain tulang daun sejajar juga ada tulang daun melengkung. Nah, melengkung seperti ini ya. Daunnya melengkung. Ini daun apa namanya? Sirih. Iya, daun sirih. Oh iya, daun sirih. Ya, daun sirih. Selain daun sirih apalagi yang melengkung daunnya? Daun apa yang melengkung? Mahkota dewa. Kelor, daun kelor. Daun kelor, iya melengkung ya. Apalagi? Daun kapuk. Iya. Dan masih banyak lainnya ya. Itu adalah macam-macam daun. Daun menyirip, daun menjari, daun sejajar, dan daun melengkung. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut ya. Sekarang kita ke bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Ada yang tahu bunga? Ini bunga apa? Bunga melati. Melati? Masa melati gini? Ayo, bunga apa? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Bunga sepatu, Bu. Iya, pinter. Mana? Rumah saya ada. Sepatu. Ini bunga sepatu ya. Meskipun namanya bunga sepatu, tapi tidak mirip sepatu ya. Mirip sepatu enggak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi ini adalah namanya bunga sepatu ya sayang. Bunga sepatu ini sudah mulai langka kita temui ya. Kalau zaman Bulita waktu kecil ini masih banyak sekali yang nanam. Ini keranjang. Sepatu. Enggak tahu Ya. apa ya. Bunga sepatu ini termasuk bunga yang sempurna. Ya. Karena semua bagian-bagian pada bunga ini ada ya. Jadi termasuk bunga yang sempurna. Nah, yang pertama bunga sepatu ini, pada bagian bunga ini ada tangkai bunga. Ini adalah tangkai bunga yang A ya. Tangkai bunga. Nah, fungsinya apa tangkai bunga? Untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Makanya ada tangkainya, biar kalau kena angin nggak terbang bunganya ya. Yang B ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Jadi biasanya bunga sebelum mekar itu ditutupi oleh kelopak bunga ya. Ditutupi oleh kelopak bunga agar bunganya melindungi bunga sebelum mekar. Dan yang C ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu fungsinya untuk menarik perhatian polinator. Ya, polinator itu kayak pemakan bunga, serangga pemakan bunga ya. Polinator. Nah, yang D adalah benang sari. Ini adalah benang sari ya. Nih, seperti ini benang sari. Yang kecil-kecil yang putih-putih. Yang kecil-kecil putih-putih ini itu adalah benang sari. Benang sari itu alat reproduksi jantan.
Ya. Yang E itu adalah putik. Nah, yang putik itu yang melengkung-melengkung sini. Ini melengkung-melengkung ini itu adalah putik. Putik itu adalah alat reproduksi betina. Ya. Dari sini bagian-bagian bunga ada yang ditanyakan? Tidak ada nggak? Sudah. Tidak. Nah, ini adalah buah dan biji. Ini ada yang tahu buah apa ini? Alpukat. Alpukat. Sudah pernah makan buah alpukat? Sudah. Ada yang nggak suka buah alpukat? Ada yang kurang suka buah alpukat? Suka semua? Jadi Suka semua. saya Bu. Oh, saya ya. Apa-apa ya, enak rasanya ya. Buah alpukat ini biasanya enaknya diapain? Jus. Jus. Betul ya? Iya, di jus. Enak. Jadiin Nah, jadi di dalam buah alpukat ini adalah daging buahnya. Yang warna kuning-kuning ini adalah daging buahnya. Sedangkan yang ini coklat itu adalah bijinya. Sedangkan yang di ini ya, dan tipis coklat tipis ini yang di pinggir-pinggir itu adalah kulit buah. Ya. Jadi buah itu merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi sebelum tumbuh menjadi buah, tahapnya itu adalah bunga dulu, ya. Tumbuhan berbunga dulu, habis berbunga, lalu muncul buah yang kecil-kecil dulu. Habis buah yang kecil-kecil dulu, terus buahnya bertumbuh semakin besar dan semakin matang dan baru bisa dikonsumsi, dimakan ya. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari itu akan berubah menjadi biji. Nantinya akan ditutupi oleh daging buah ya. Jadi itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan ya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ada 6. Sudah Bu Lita jelaskan semuanya. Nah, dari bagian-bagian 6 bagian bunga tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah benar ya? Ya Bu. Sekarang cara menjaga kelestarian tumbuhan. Bagaimana sih Bu agar tumbuhan yang kita tanam tetap lestari, tetap ada dan tidak punah? Nah, makanya kita harus menyiram setiap hari. Menyiram bunga setiap hari ya. Bisa 2 kali sehari atau sekali sehari. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Dan yang ketiga, melakukan budidaya tanaman. Yang keempat, merawat dan menjaga tumbuhan agar tidak punah. Dan yang kelima, melakukan penanaman kembali atau reboisasi, melakukan penghijauan ya, penghijauan atau reboisasi. Yang keenam, melakukan pengawasan ketat hutan di Indonesia, karena kebanyakan banyak penebang hutan ya, penebang pohon liar. Nah, penebang pohon liar ini tidak boleh kita tiru ya, karena itu akan kelestarian tumbuhannya akan tidak terjaga, akan cepat punah ya. Yang ketujuh, mendirikan cagar alam ya, itu adalah muatan IPA. Sudah kita pelajari. Sekarang kita ke muatan IPS. IPS silakan dibuka halaman 5. Halaman 5. Sudah? Nah, tujuan pembelajaran IPS adalah mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dan menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah terletak pada pembelajaran pertama. Yang kedua, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Pembelajaran ke-5.
Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Ya, banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Nah, itu merupakan pertemuan antara dua samudra besar, yaitu samudra apa? Pasifik dan Samudra Hindia. Dan diapit oleh daratan yang luas, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua ya. Dan hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam. Ya, wilayah Indonesia beriklim laut dan Indonesia memiliki iklim yang iklim musim ya. Ada musim panas, musim kemarau. Ada musim salju Indonesia? Tidak sama sekali. Nah, ini adalah kondisi geografis. Daratan di Indonesia itu berbeda-beda ya. Ada yang disebut dataran tinggi, ada yang daratan rendah dan dataran rendah dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah. Antara lain, posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain. Yang kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut. Dan yang ketiga, latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Jadi kondisi geografis di Indonesia itu terdiri dari 3 daratan ya, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Bentang wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu dataran rendah, dataran tinggi atau plato, pantai. Ini adalah gambar dataran rendah. Di buku paket kalian sudah ada ya, tinggal nanti garis bawahi dan dibaca. Dataran rendah itu hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Dataran rendah ini digunakan manusia untuk apa? Untuk perkebunan. Ya, untuk perkebunan, pertanian, peternakan, dan kegiatan industri. Dan suhu di dataran rendah ini relatif panas, suhunya panas ya. Nah, sedangkan dataran tinggi ini puncak-puncak ya. Nah, itu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter atas permukaan laut. Nah, biasanya digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia untuk menanam sayur, untuk perkebunan teh, rumah peristirahatan, dan objek wisata. Dan suhu udara di dataran tinggi adalah suhu udaranya sejuk. Ya. Pernah ke dataran tinggi? Ke puncak pernah? Pernah ya? Dingin nggak udaranya? Suhu udaranya dingin nggak? Dingin ya. Dan yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai itu menandai batas wilayah suatu negara. Jadi misalkan antara negara Indonesia dan negara Asia. Nah, itu dibatasi oleh garis pantai, ada garis pantainya ya. Nah, itu adalah ya pembatas antara suatu negara. Biasanya di daerah pantai ini dimanfaatkan manusia untuk usaha pengairan ikan, usaha pendidikan, usaha tambak, ladang garam, dan objek wisata. Pernah wisata ke pantai? Pernah wisata ke pantai? Pernah? Ke pantai mana? Ke pantai mana? Ancol.
Ancol. Iya. Nah, Kalau saya biasanya di Pantai pantai Losari, Makassar, Bu. Makassar, Pantai Losari. Iya, Masya Allah, Iya. bagus ya. Bagus pantainya. Iya, Bu, bagus banget. Bagus banget ya. Nah, suhu udara di pantai itu biasanya panas ya. Panas. Panas, Bu, tapi kalau nyembur ke laut jadi dingin. Jadi dingin. Iya. Dinginan. Kedinginan. Nggak bisa nih ya. Nah, sekarang halaman selanjutnya terakhir ini ya. Terakhir halaman 28. Mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan Udah, Ibu. Sudah ya. Jagung dan padi memiliki lingkungan hidup yang sama, yaitu dataran rendah. Jadi tempatnya padi dan jagung itu di dataran rendah ya, akan tetapi tidak semua tumbuhan bisa hidup di dataran rendah. Nah, ini adalah tanaman apa? Padi ya. Padi ini tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis ya. Jadi padi ini juga bisa ya tumbuh di dataran tinggi. Nah, biasanya ditanam di tanah yang mengandung banyak humus, banyak zat unsur haranya ya, dan pengairannya yang cukup. Nah, padi dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng, nama lainnya sengkedan. Ya, tanah yang miring ya. Nah, selanjutnya teh. Pernah minum teh? Enak nggak teh? Pernah memetik daun teh? Pernah nggak metik sendiri daun tehnya? Enggak. Biasanya kalau daun teh itu yang dipetik ujung tehnya, ujung daun tehnya, atau pinggir-pinggirannya, atau gimana? Semuanya. Ya, biasanya yang diambil itu adalah ujung daunnya ya, yang ini ujungnya ya, yang diambil, yang dipetik ya. Nah, tumbuhan teh ini tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi di dataran tinggi ya, yang dingin, yang sering hujan. 9. Ya, ditanam di tanah yang mengandung banyak humus, tetapi tidak banyak memerlukan banyak air saat awal masa tanam. Jadi saat mulai menanam teh ini tidak membutuhkan banyak air ya. Nah, semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Ini teh ya, bukan de. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apakah ada yang ditanyakan untuk muatan IPA dan IPS? Ya. Sudah cukup jelas? Tidak, Bu. Dari sini, dari yang sudah Bu Lita jelaskan, apakah sudah cukup paham? Untuk muatan IPA dan IPS tidak ada tugas ya. Mau ada tugas? Mau tugas? Enggak. Hah? Enggak. Ya, nanti tugasnya matematika saja ya. Tugasnya matematika saja ya. Matematika berita beri tugas ya. Tugasnya matematika aja, Bu. Ya nanti ya. Matematika lagi, Bu. Hah? Matematika Zoom, Bu. Matematikanya nggak Zoom ya, karena Bu Lita nanti mau berangkat ke sekolah, belum berangkat ke sekolah karena ada rapat. Jadi nanti matematika nggak Zoom ya. Nanti Zoomnya insya Allah hari Senin kita udah tatap muka ya. Nah, Kalau yang belajar di rumah tatap muka pakai Zoom, yang tidak tatap muka pakai Zoom ya. Jadi untuk hari ini tugas tematik tidak ada ya. Tidak ada tugas. Senang nggak ada tugas? Senang
banget. Jangan lupa yang belum setor hafalan. Ya, yang belum setor hafalan disetorkan ya, dicicil, disetor. Alhamdulillah beberapa teman kalian hafalan perkaliannya sudah tuntas dan mumtaz, sudah selesai. Ada kira-kira 15 anak yang sudah tuntas. Yang belum tuntas nggak boleh sedih, tetap dicicil ya. Sebaiknya sebelum PTS sudah tuntas ya, agar nanti ketika mengerjakan soal PTS kalian sudah bisa mengerjakan ya. Nah, ada waktu sepekan untuk mencicil, menghafal perkalian. Ya, cicil dari sekarang ya, oke? Nah, hari ini kan nggak ada tugas tematik nih, nggak ada tugas. Nah, makanya nanti kalian cicil ya perkaliannya bagi yang belum, ya. Yang sudah satu pelajari saja ya. Untuk muatan SBDP, kolase, montase, mozaik nanti Bu Lita jelaskan pada pertemuan selanjutnya saja ya. Kalian sudah pernah membuat kolase? Sudah? Sudah? Sudah sering ya? Belum. Sudah apa belum? Belum. Bu. Nanti macam Ada yang chat ya, maaf ya nggak kebaca chatnya ya. Dan sudah ya, kita akhiri ya hari ini. Ada yang ditanyakan untuk materi IPA dan IPS? Nanti dibaca-baca lagi ya. Tidak. Dibaca-baca lagi ya, di garis penting ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf ya apabila ada yang salah-salah kata. Kita ucapkan terima kasih banyak sudah mau memperhatikan Bu Lita, sudah mau mendengarkan penjelasan Bu Lita. Jazakumullah katsir wa barakallahu fikum. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sama temannya, dadah teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, ketemu hari Senin. Iya, sampai ketemu nanti Senin tetap muka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.